Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pertama kali selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, Islam, hidayah dan segala macam nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada manusia yang kita rindukan, manusia yang kita cintai dan banggakan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umat hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Yang perempuan udah pada makan belum? Ada yang belum? Makan dulu atuh ya. Nanti kalau nggak makan sakit. Kalau sakit, nanti kita khawatir. Benar nggak? Benar ya. Karena kalau teman-teman sakit, hidup kita nggak berwarna lagi. Ya. Iwan, udah makan belum? Belum. Ada yang belum? Nih lemes gitu. Ada yang belum? Tapi ya, nggak ngerti nggak gede merenya. Tak gede ya. Oke teman-teman, kita akan membahas tamu yang kita rindukan nih. Masya Allah ya, yang bentar lagi akan datang. Tamu itu bernama apa? Ramadan ya. Coba sebelumnya, apa sih yang kita rindukan di bulan Ramadan? Coba. Bukber. Apa lagi? Pahala. Taraweh. Masya Allah. Oh beres. Tadarus bareng. Perang sarung. Udah gede masih perang sarung. Masya Allah ya. Luar biasa. Main petasan ya Allah. Jangan ya. Jangan main petasan. Ada yang suka nggak fokus nggak kalau bulan puasa? Ada yang suka nggak fokus? Misalkan tidur zuhur, bangun pas adzan asar. Pas bangun jengkat langsung minum. Ditanya, nah geus nginum deui? Ieu ada, ieu mah asar cenah. Soalna sarua adana jeung magrib cenah. Sama aja cenah, kayak aja magrib sakana buka benernya. Terus kalau kita nggak fokus biasanya kalau lihat kecoa lihat apa? Korma. Lihat ikat rambut yang warna hijau putih, kayak lihat apa? Ikat rambut ya. Terus kalau lihat CD ya, kayak jodoh kita. Masya Allah ya. Teman-teman, tahu nggak persamaan antara jodoh dengan Ramadan? Sama-sama dirindukan. Masya Allah ya. Kalau Ramadan itu nunggu hilal, kalau jomblo nunggu halal. Masya Allah ya. Makanya nih sebagian atau bahkan kebanyakan jomblo itu nggak menerima buka bersama. Tapi kalau untuk hidup bersama bisa diatur katanya. Masya Allah ya. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan para jomblo untuk menemui jodohnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tamu itu akan datang. Tamu akan mengetuk setiap pintu-pintu rumah kita. Tamu yang istimewa, yang mulia, yang kita rindukan. Namun tidak lama, ayyama ma'dudat kata Allah. Tapi tamu ini datang tidak dengan tangan yang hampa. Dia datang dengan membawa harapan. Harapan teman-teman. Seorang yang memiliki pengalaman dalam hidupnya, itu semuanya sepakat bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah harapan. Ya, harapan. Apa yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri? Harapan. Karena ia masa telah hilang harapannya. Dan apa yang menyebabkan seseorang itu bangkit dari keterpurukan? Harapan. Karena ia masih memiliki harapan dalam hidupnya. Jadi harapan itu penting teman-teman. Dan Ramadan itu datang dengan membawa harapan. Harapan kepada siapa? Kepada kita yang penuh dengan dosa. Kepada kita yang penuh dengan aib dan maksiat. Kepada kita yang merindukan surganya Allah. Dan kepada kita yang menginginkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bukan harapan teman-teman? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar
akan bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bagaimana bukan harapan teman-teman, orang yang sholat tarawih di bulan Ramadan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai akan dicatatkan pahala baginya sholat semalam suntuk. Masya Allah. Teman-teman ada yang bisa sholat terus-terusan gitunya sampai semalam suntuk bisa? Enggak, tapi kita bisa dapat pahalanya loh dengan sholat bersama imam sampai selesai. Atau malah kaburnya, kayak 8 rakaat kabur misalkan. Makan cilor misalkan, apal yang terakhir lah, ya jangan ya nanti mah sholat harus full sama imam ya. Dan di bulan Ramadan itu pahala di depan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Ulama mengatakan maksudnya pada bulan itu kita dimudahkan untuk beribadah, dan maksud pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu, keinginan kita untuk bermaksiat itu sedikit, bahkan kecil. Masya Allah. Dan di bulan Ramadan teman-teman ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah. Dan orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Ada 2 amalan yang Allah sembunyikan pahalanya begitu besarnya. Pertama, orang yang sabar. Kedua, orang yang berpuasa. Terlebih di bulan Ramadan. Lihat kata di dalam sebuah hadis, as-shaumu li wa ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Masya Allah. Kita nih ya, orang yang berpuasa, orang yang baca Quran 1 huruf itu sama dengan 10 kebaikan, betul. Orang yang sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya. Orang yang sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang biasa. Masya Allah. Tapi untuk puasa Allah sembunyikan teman-teman. As-shaumu li wa ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku bakal membalasnya. Perhatikan contoh. Ada seorang suami istri. Suaminya itu mau ngasih hadiah surprise istrinya. Hadiahnya biasa aja. Misalkan makan ke warteg misalkan ya. Misalkan. Suaminya bakal nutupin mata istrinya enggak? Sayang, coba nutupin mata dulu dong, gitu misalkan. Aku mau kasih surprise nih, cina, aku penasaran, cina. Ada gitu nggak? Enggak, pasti langsung ngomong kan ya. Sayang, aku mau ngasih kamu surprise. Apa, sayang, cina? Ke warteg. Sebenarnya biasa aja, mungkin dia nggak akan wow, nggak akan terharu, menangis. Air matanya berai gitu, nggak mungkin kan ya. Tapi kalau misalkan suaminya bilang gini, sayang, tutup mata kamu, aku kasih surprise, hadiah yang begitu istimewa, luar biasa. Apa? Tutup mata kamu, pakai pakaian terbaik, ikut sama aku, katanya teh, dipergilah. Dan surprise-nya berupa apartemen misalkan, atau mobil yang BMW atau yang bagus, atau rumah yang 3 lantai yang begitu megah. Cocok nggak kalau kasih surprise kayak gitu? Cocok kalau disembunyikan ya. Apalagi puasa teman-teman. Puasa itu Allah sembunyikan pahalanya karena begitu besar pahalanya. Makanya orang yang nggak puasa di bulan Ramadan nggak merasa bahagia, itu patut dipertanyakan. Kok dikasih hadiah, kasih begitu pahala yang besar, kok nggak mau gitu? Dikasih surga malah mereka warteg misalkan ya. Kan aneh. Gak ada uzur, gak ada apa-apa, tapi gak puasa. Makanya patut dipertanyakan. Nabi dan para sahabat, khususnya yang dijamin surga, itu bahagia ketika bertemu dengan Ramadan. Itu yang udah dijamin surga, yang diampuni dosanya, itu masih bahagia loh bertemu bulan Ramadan. Lah kita ini, yang udah mah surga belum jelas, hisabnya menegangkan, banyak dosa, kok gak bahagia gitu? Kan aneh. Benar gak? Benar. Makanya ada sebuah kaidah dari para ulama yang begitu mendalam. Perhatikan kaidah ini.
Kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu akan mematikan sensitivitas. Jadi seringnya berinteraksi, kita sering kali bertemu, itu nggak akan ada rasa terharu. Jadi biasa aja gitu. Pernah nggak misalkan Rehan ketemu Diki misalkan, halo Diki, sudah lama nggak ketemu. Aku seneng banget sama kamu misalkan, nggak mungkin kan ya? Ada Rehan kuno cager gitu, pasti ditanya gitu kan ya. Oh Ustaz tolong ya pangrukiakeun, pasti gitu kan ya. Kamu mungkin Dinda ketemu sama Saskia misalkan excited gitu ya, dandan rapi gitu ya. Reka mana Dinda? Reka Saskia aja. Kamu mungkin kan ya, biasa aja kan. Tapi kalau misalkan teman-teman bertemu dengan tamu yang udah lama gak datang, dia istimewa dan baik banget, entah siapapun itu, pasti bahagia. Benar gak? Ya. Benar. Tapi kalau udah sering berinteraksi, sering ketemu, itu udah gak bahagia, biasa aja. Benar gak? Benar. Itu para ulama kita tuh begitu mengerti kejiwaan, paham banget ilmunya, luar biasa, masya Allah. Ya, terus orang yang kerja nih ya, udah lama kerja, dia pasti biasa aja. Tapi beda loh, orang yang pertama kali diterima kerja, terus dia dapat gaji pertama, itu bahagianya luar biasa. Bahkan mungkin sujud syukur, saking bahagianya, insya Allah. Dan bahayanya, ketika kita berinteraksi dengan Ramadan, itu biasa aja. Ini bahagia, ini bahaya. Kita ini melihat Ramadan hanya dengan satu sisi aja biasanya. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Tapi di satu sisi yang lain, perhatikan sabda Nabi SAW yang maknanya, artinya, celakalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan bulan Ramadan telah berlalu, sedangkan dosanya tidak diampuni. Bayangkan, Nabi yang baik banget, yang bahkan disakiti itu masih mendoakan, itu sampai bilangin celaka. Bayangin, ini sebuah warning, sebuah tanda bahaya bagi kita. Kalau kita menganggap Ramadan itu biasa aja, kita maksiat terus nggak ada hentinya, bahaya. Makanya kita sikapi dengan sikap terbaik, karena tamu ini nggak akan lama dan tamu ini begitu istimewa, teman-teman. Oke? Nah, apa sih yang kita persiapkan agar Ramadan itu bersemi, agar Ramadan itu indah? Yang pertama, pemanasan. Boleh dicatat yang pertama, pemanasan agar Ramadan menjadi indah. Teman-teman, siapa yang suka lari? Tapi bukan lari dari kenyataan ya. Bukan yang suka sprint, bagus, masya Allah. Tahu nggak siapa pelari tercepat? Usain Bolt. Ya itulah misalkan ya. Ya itulah Usain Bolt. Ya itulah makanya Maya. Kira-kira nih teman-teman, beliau bisa lari cepat gitu, apakah sekali jadi atau dia melakukan latihan dulu? Latihan dulu, betul. Coba bayangkan, misalkan lari dari start 100 meter, nggak pernah latihan, nggak pernah pemanasan, kumaha? Di Soledad, di Tajong, di Kusru, di Kosewat, di naon deh? Di Gubrak. Karena apa? Kram, ya, nggak terbiasa. Tapi orang yang punya latihan itu akan terbiasa, ya. Teman-teman tahu Ronaldo, tahu Cristiano Ronaldo? Iya tahu. Tahu pernah salto lawan Juventusnya? Nah itu kan golnya asup. Kira-kira nih Ronaldo itu apakah sekali jadi atau latihan dulu? Latihan dulu. Coba kamu latihan. Nah, cangkeng benar dah. Asli nah ya mah. Makanya harus latihan teman-teman. Apalagi kita mau menghadapi bulan Ramadan. Nih, Al-Imam Al-Mulai itu ketika masuk 1 Sya'ban itu beliau tutup tokonya. Tutup tokonya. Fokus persiapan, fokus latihan, baca Al-Qur'an. Buka lagi kapan? Syawal. Pengen 2 bulan tutup untuk persiapan. Coba kita nih yang biasa aja, udah persiapan belum? Gimana sholat 5 waktu kita?
Gimana baca Al-Quran kita? Gimana birrul walidain kita? Coba. Kira-kira nih ya, orang yang gak pemanasan teman-teman, pas masuk satu Ramadan, bisa nggak langsung satu juz? Enggak, berat. Karena nggak terbiasa. Terus kita nih, yang cita-citanya minimal hatam, satu kali hatam per Ramadan, mungkinkah kita nggak latihan dari sekarang? Nggak mungkin. Jangan berharap bisa hatam tanpa latihan dari sekarang. Ya, makanya sekarang buka Al-Quran kita baca satu hari satu halaman, satu lembar, tambah lagi terus saja hingga terbiasa. Ya, makanya Ammar bin Qais kalau nggak salah pernah mengatakan, sungguh beruntung orang yang memperbaiki diri sebelum Ramadan. Sungguh beruntung, karena kita nggak bisa masuk ke Ramadan tanpa latihan, nggak bisa. Berat teman-teman. Makanya agar Ramadan menjadi indah, kita harus pemanasan, harus latihan. Yang kedua, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Ibadah itu taufik dari Allah. Ya. Quran surat Al-Fatihah ayat 5 bunyinya kayak gimana? Quran surat Al-Fatihah ayat 5 bunyinya kayak gimana bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Lihat, Imam At-Tabari itu menafsirkan iyyaka na'budu itu adalah sebuah tujuan, wa iyyaka nasta'in adalah sebuah sarana. Artinya kita ini gak bisa beribadah kepada Allah kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya ibadah itu berdasarkan kekuatan, hanya dari kuat, betapa banyak orang yang kuat tapi nggak pernah sholat. Jika ibadah hanya karena sehat, betapa banyak orang yang sehat tapi nggak pernah ke masjid. Jika ibadah hanya berdasarkan ilmu, betapa banyak wanita yang tahu jilbab itu wajib tapi nggak pernah dijilbab. Jika seandainya ibadah itu karena harta, kaya, betapa banyak orang yang kaya tapi nggak pernah sedekah ataupun zakat. Jadi ibadah itu taufik dari Allah teman-teman. Bukan karena kita kuat, sehat, mampu, kaya, punya ilmunya, bukan. Tapi karena murni taufik dari Allah. Makanya jangan pernah sombong kita teh. Kita bisa beribadah, bisa ngaji, kajian ilmu, baca Quran, sholat. Itu bukan karena kita hebat. Enggak, kita ini lemah. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah. Nih, Nabi SAW itu pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal satu doa. Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz bin Jabal ini orang yang tahu halal dan haram. Bayangin, masih diberikan satu doa oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar aku bisa senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah baik kepadamu. Masih diajarkan oleh Nabi Mu'adz bin Jabal. Apalagi kita nih yang nggak tahu apa-apa teman-teman, sangat patut untuk senantiasa mengamalkan doa tersebut. Ya, makanya Nabi juga berdoa setiap pagi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini. Nabi nggak mau mengandalkan dirinya, tapi mengandalkan Allah, teman-teman. Masya Allah, bayangin Nabi aja yang sholat sampai bengkak pas tahajud masih memohon pertolongan kepada Allah. Apalagi kita, ya manusia biasa banyak dosa. Makanya kita harus ingat, harus punya syair, syiar, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah. Makanya kita harus merasa lemah di hadapan Allah. Makanya jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kehebatan kita, keilmuan kita. Karena sehebat apapun kita tidak akan pernah lepas dari wa khaliqul insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah. Dan apakah si lemah ini mengandalkan kelemahannya? Enggak. Dia harus mengandalkan yang maha kuat.
harus senantiasa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Belajar ilmu fikih puasa Ramadan. Kata Nabi SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Ya, bagi ilmu yang fardu ain. Ya, salah satunya dari ilmu fikih dan termasuk ibadah puasa. Ini penting atau enggak puasa? Penting. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kemungkinan kita nggak akan diterima. Jadi kita berpuasa secara ugal-ugalan gitunya, misalkan sekadar kurang, puasa mah nggak bisa. Kita harus puasa sesuai dengan ilmu, ya. Makanya kita harus belajar tentang puasa. Contohnya misalkan ya, rukun puasa itu apa, pembatal puasa apa aja, sunnah puasa, makruh. Terus kalau bisa ditambah dengan sholat tarawih gimana, keutamaannya apa aja, biar ibadah kita itu benar-benar bermakna, teman-teman. Nih, Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap pagi itu berdoanya gini loh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang berkah yang halal, dan amal yang diterima. Lihat baik-baik. Yang Nabi minta pertama kali ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kenapa nggak minta rezeki dulu? Kenapa nggak minta amal dulu? Karena amal kita nggak akan diterima, rezeki kita nggak akan berkah kecuali kita harus tahu ilmunya dulu. Makanya penting ilmu ini, teman-teman. Kita harus belajar dari sekarang. Harus buka buku dulu. Makanya Imam Bukhari itu pernah mengatakan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu dulu nih ya, sebelum berbicara dan beramal. Harus berilmu dulu sebelum kita puasa, sholat dan sebagainya. Makanya ilmu itu penting, ya. Karena kata Nabi SAW, rubba sha'imin hazbu min siyamihi ju'i wal aqwal naqas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali asal lapar dan dahaga. Bayangkan teman-teman, tahu kuli bangunan? Tahu? Misalkan kuli bangunan itu kerja dari udah subuh sampai maghrib, tapi dia nggak dapat gaji, nggak dapat makan, cuma dapat capeknya doang. Kira-kira nih ya, menurut akal sehat, enak nggak kayak gitu? Nggak. Kita capek-capek kerja dari udah subuh sampai maghrib, nggak dapat apa-apa. Bahasa sudah namanya capek gawe, tetap pakai. Benar gak? Benar. Bayangin orang yang berpuasa nih ya, misalkan dari udah sahur sampai maghrib, dia nggak dapat pahala puasa. Cuma dapat haus nah hungkul, juga lapar nah hungkul. Bayangkan, enak nggak? Nggak. Salah satunya nih ya, yang pengurang pahala puasa, mohon diingat baik-baik. Pertama, berkata dusta. Kedua, gibah. Ketiga, berperilaku zalim dan maksiat yang lainnya. Jadi nggak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Jadi jangan sampai kita puasa tapi nggak dapat apa-apa gitu. Lebar soalnya. Kalau kemudian nomor 3, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Nomor 3. Astagfirullah. Nomor 4. Maaf. Nomor 4 ya. Nah, kunaon istighfar heula. Kan kita mereka puasa. Yang rek ngadugem, yang rek judi, yang rek zina, lain rek tawuran gitu nya. Nah, kun istighfar gitu. Ada yang sempat bertanya kayak gitu? Enggak. Ya, Masya Allah, kenapa? Masya Allah. Ya, kenapa kita istighfar, teman-teman? Pada kita mau puasa. Kata ulama, yang membuat kita begitu berat
melaksanakan puasa atau beribadah itu karena beban dosa kita begitu banyak, teman-teman. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, dosa-dosa mereka lah yang menutupi hati-hati mereka sehingga mereka tidak mau beribadah, nggak mau baca Quran, sholat, puasa dan sebagainya. Jadi karena dosa-dosanya. Masya Allah ya. Makanya kenapa kita istighfar? Karena itu teman-teman. Makanya Al-Imam Sufyan Al-Thawri itu pernah terhalang gak bisa sholat tahajud itu karena pernah suudzon. Karena dosa itu pasti berpengaruh teman-teman ke ibadah kita. Kita mungkin ibadah tapi nggak khusyuk, kita mungkin baca Quran tapi nggak nikmat karena pasti dosa kita masih ada teman-teman. Makanya senantiasa istighfar kita dihayati, ya Allah dosa-dosa itu banyak banget, ini mata, ini tangan, lisannya gak pernah dijaga, kaki kemana aja, hati sering kali suudzon. Istighfar coba itu nikmat teman-teman. Bukan sampai dihayati kita nangis teman-teman. Insyaallah ya. Makanya Usman bin Affan itu mungkin pernah dengar kayak, kalau misalnya seandainya hati kita ini bersih, kita pasti nggak akan puas kok baca Quran, benar gak? Kenapa? Makanya arti sebaliknya, kita ini nggak merasa nikmat baca Quran karena pasti ada dosa. Ya, kalau kita misalnya sudah hati kita bersih, kita pasti senang baca Quran. Makanya kata Nabi SAW secara makna, ketika seorang hamba itu melakukan sebuah dosa, akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Tapi jika dia istighfar dan bertobat kepada Allah, titik hitam itu akan hilang dan hatinya menjadi bersih. Dan perhatikan teman-teman, sebuah persiapan terbaik agar Ramadan menjadi indah, salamatus sodar, hati yang selamat, hati yang bersih. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Inna fil jasadil mudghah idza salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu." Ketahuilah bahwa pada sebuah tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruhnya. Tapi jika dia buruk, buruklah seluruhnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Ya. Kalau hati kita baik, mata kita akan baik. Kalau hati kita baik, tangan akan baik. Kalau hati kita baik, lisan pasti dijaga. Tapi sebaliknya, kalau hati kita nggak baik, lisan kemana we ngomong ngacoblak, menjadikan hati batur, pasti teman-teman. Mata lihat yang nggak benar, telinga senang ke yang nggak benar, tangan suka zalim ke orang lain, karena hatinya bermasalah. Karena sebuah teko itu tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali sesuai dengan isinya. Pasti, makanya hati kita pasti berpengaruh penting. Ini kalau hati kita bersih. Makanya kalau kita beristighfar, teman-teman, hati kita akan bersih. Dan kalau hati kita bersih, kita akan mudah beribadah kepada Allah. Dan kalau mudah beribadah kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Karena yang memberikan ketenangan adalah Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada orang-orang beriman. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya. Insyaallah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian yang ke-5, buat target. Siapa di sini yang punya target kalau bulan puasa satu kali Ramadan itu 5 kali khatam, 7 kali khatam? Nggak ada, berarti semuanya di atas 7 kali ya. Masya Allah, hebat banget. Masya Allah, remaja masuk dari tempat lagi. Masya Allah ya. Minimal 1 kali
khatam ya di bulan puasa tuh. Gimana caranya? Nih, satu juz itu teman-teman 10 halaman. Ya. Kita sholat 5 kali sehari minimal. Bisa tuh 1 kali 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat. Nah, bisa kan 10 kali itu kan? 10 lembar bisa? Bisa. Apalagi kalau misalnya ditambah sholat duha, bisa tuh baca Quran. Kalau kita nggak punya kesibukan, teman-teman, kita bakal mudah terbawa arus. Ya, ada loh ya. Orang yang puasa tapi punya target bukber 31 kali. Nah, ulang gitu nya. Nah, 20 kali. Oh, cenah orang mah cenah pakai kalender Masehi cenah. Padahal nggak bisa ya. Kalau puasa itu paling maksimal 30 hari. Bayangin. Agenda bukber itu pasti padat. Siapa yang nggak pernah bukber? Nggak, yang nggak pernah bukber ada. Pasti pernah kan ya? Nah, kalau kita pernah dan kita nggak punya target yang harus dicapai, kita akan mudah teman-teman terbawa arus. Kita akan terus ngobrol sampai malam. Kita lupa bahwa ini bulan Ramadan. Makanya harus punya kesibukan agenda. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi, jika kita tidak disibukkan dengan hal-hal baik, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Coba, pasti teman-teman, kalau kita nggak disibukkan, nggak punya agenda kebaikan, pasti kita disibukkan dengan hal-hal yang nggak benar. Makanya kita harus punya agenda, ya. Misalkan mau ngaji berapa kali, terus sedekah, nah rutin, misalkan sedekah subuh 2.000, misalkan bakti ke orang tua, harus punya catatannya, biar bagus, biar terarah, punya catatan biar lebih teratur. Kalau misalkan ini nasihat yang begitu indah ya, kalau misalkan kita sulit untuk mengontrol nafsu kita, maksiat kita, alihkan ke hal yang mubah. Ngobrol sama teman, misalkan main game yang mubah, atau nongkrong atau biasalah. Kalau misalkan kita itu susah untuk mengendalikan nafsu kita, karena selama itu tidak maksiat, maka itu baik. Susah kan kalau misalkan kita menghindari maksiat dengan sholat sunnah mutlak, misalkan sholat tahajud, misalkan susah kan. Tapi kalau kita misalkan menghindari maksiat dengan hal yang mubah, kalau misalkan gak kuat banget gitu ya, sampar we misalkan si Rehan, atau sampar we si Gibran, orang ngobrol we misalkan meh teka goda, atau nyamper orang kasih keke, orang ngajak ngabuburit misalkan. Jadi biar nggak tergoda maksiatnya teh, biar nggak chattingan sama si dia misalkan. Assalamualaikum sayang misalkan. Aneh loh, tapi ada teman-teman. Ada misalkan ya teman orang yang pas puasa teh pacarannya teh di breakdown dulu, di stop dulu. Nanti lanjut pas sudah buka atau pas sudah Syawal. Ada teman-teman. Ada. Misalkan pas belum taraweh. Assalamualaikum sayangku misalkan. Kita kan mau puasa ini ya. Mohon maaf, kita putus dulu ya. Nanti kalau udah buka kita lanjut lagi. Misalkan, atau enggak, misalkan kalau udah Syawal kita lanjut lagi hubungannya ya. Itu ada teman-teman. Tapi jangan sampai kita tuh kayak gitu ya. Yang sampai nyepelein, takutnya kena ancaman Nabi tadi yang celakalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sedangkan Ramadan sudah berlalu, dosanya tidak diampuni. Makanya kita harus hati-hati ya. Kalau mau putus kalian. Udah nggak apa-apa. Bismillah ya Allah, mau putus karena engkau nanti akan diganti sama Allah dengan lebih baik. Insya Allah. Apa yang lebih baik? Ketenangan, teman-teman. So, orang yang nggak punya pacar itu tenang hidupnya. Benar gak? Free ya. Prihatin. Nggak kadang free, benar bebas, tenang hatinya. Beda sama orang yang pacaran. Ya harus kontekan dulu dan sebagainya. Jadi ribet gitu ya kadang-kadang. Kemudian yang ke-10. Yang berapa itu? Sorry, yang ke-6. Mengetahui makna puasa. Insyaallah. Seringkali yang membuat kita ibadah menjadi hambar itu kita nggak tahu maknanya.
Kita nggak tahu kita ini sedang apa. Kenapa sholat begitu biasa aja teman-teman? Kenapa? Hah? Karena tidak dimaknai. Kenapa? Tidak dilakukan? Sering dilakukan. Biasa aja. Oh tadi kaidah ulama tadi ya, asratun misal karena biasa aja. Apalagi? Coba kenapa sholat jadi biasa aja? Karena kita nggak tahu kita berhadapan dengan siapa. Kalau misalnya kita tahu nih ya, kita berhadapan dengan Allah, dengan zat yang baik banget sama kita, yang sayang sama kita, yang peduli. Kalau ada lampu merah, kalau nggak ada lampu merah, semuanya tabrakan. Tapi kalau ada lampu merah, semuanya teratur. Kapan dia maju, kapan dia berhenti. Tapi dah kita mah ada resepnya, aku berhentinya, airnya gas, terus aku orang lagi kadang sok digas. Bro, misalnya juga mumpung cantik, berhenti cina, gas kemana cina. Itu kita teman-teman. Harusnya kan lakukan itu kan hati-hati. Ya, pertama kadang ambisius deh gitu nya. Ya nore ke surga gitu nya. Gaspol we cenah misalkan. Tapi hati-hati ya. Tapi puasa Ramadan itu mengajarkan kita untuk merem. Ketika ada maksiat, ketika ada hal yang enggak benar, rem nih. Ini shaim, ana shaim. Saya sedang berpuasa. Harus diajak gelut misalkan. Mau pernah puasa ya, gitu. Saya diajak tawuran misalkan. Mau pernah puasa. Diajak bobogohan. Gelis tapi nanya cina. Gitu kadang-kadang jangan ya, jangan. Kalau misalkan diajak yang gak benar juga. Ingat kalau kita ini sedang puasa. Makanya puasa itu disebutkan dalam sebuah hadis sebagai perisai, penjaga. Ya, Masya Allah. Terus puasa juga teman-teman mengajarkan kita untuk peduli kepada yang kurang. Kita merasakan apa? Kelaparan. Ya, orang yang merasakan lapar, dia mengerti. Oh ya Allah, lapar teh kieu nya. Dia lihat orang-orang yang di jalanan kelaparan. Oh gini ternyata lapar teh. Hatinya menjadi lembut teman-teman. Hanya puasa itu meskipun wajah kita pucat, tapi hati kita bisa selembut sutra. Seandainya kita bisa memaknai puasa ini dengan benar. Selembut sutra, lembut hati kita teh. Diajak gelut, puasa. Diajak bobogohan, puasa. Diajak ngagodin, puasa. Gitu teman-teman, karena puasa itu penjaga. Terus jadi oh ya Allah lapar teh kieu. Jadi hatinya lembut teman-teman. Pernah nggak mikir kayak gitu? Nggak kan? Nah kalau nggak tahu sekarang jadi tahu ya. Nanti semoga puasanya jadi lebih bermakna lagi. Amin. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting, nomor 7. Yang terakhir, tanamkan bahwa bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Tanamkan dalam diri kita bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Ini yang paling penting teman-teman. Yang salah satu yang terpenting, maaf. Kita nggak pernah tahu usia kita kapan selesai. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal dunia teman-teman. Aindra nih ya punya saudara, istrinya melahirkan, bayinya beberapa bulan, tapi udah meninggal. Beberapa bulan masih kecil. Teman Hendra juga SMP waktu kelas 9 itu
itu meninggal karena ketabrak kereta api. Perempuan, padahal dia sehat. Kemudian teman era waktu SMK kecelakaan di Lembang, jatuh dari motor, padahal dia gak ada masalah apa-apa. Jadi syarat mati itu gak harus sakit, gak harus tua. Makanya Nabi itu SAW mengingatkan kita, Sallu salatan wadi, salatlah seakan-akan ini salat terakhir bagi kamu. Itu salat, teman-teman, yang minimal 5 kali sehari. Itu Nabi masih mengingatkan, salat, tapi jika salat terakhir itu akan menjadi salat terbaik, teman-teman. Misalkan nih, qadarullah, kita salah tangkap, ditangkap sama polisi, dijatuhi hukuman mati. Polisinya bilang ke kita, apa satu permintaan terakhir kamu? Akan kita kabulkan, kata polisinya. Pasti kita bilang, izinkan saya sholat. Misalkan kita dieksekusi sesudah sholat maghrib. Nah, pas sholat maghrib, izinkan saya sholat dulu. Jadi ini sholat terakhir. Bayangin kan, kita mau dieksekusi, terus kita sholat. Kebayang gak rasanya gimana? Ini sholat terakhir aku. Ya Allah. Kita takbir aja itu udah nangis, teman-teman. Allahu Akbar. Kita ingat kalimat ini seringkali kita kerdilkan. Kita anggap Allah tuh maha besar, tapi seakan-akan kok gak ada apa-apa gitu ya. Kita tuh seakan-akan Allah tuh gak lebih besar dari segala yang kita miliki. Kok gak pantas ya Allah. Terus kemudian kita doa kita misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Ya Allah, Engkau menjauhkan dosaku dan jauh timur dan barat. Kita minta pas sholat terakhir, ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosaku. Kan ini sholat terakhir, teman-teman, gak ada sholat lagi. Kemudian baca Al-Fatihah, pas sampai misalkan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Itu nangis, teman-teman, nangis. Kita ingat Quran surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah pasti balas. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Kemudian ayat terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan, keburukan, Allah pasti balas. Menanamkan dalam dirinya, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Dia akan maksimalkan ibadahnya karena dia tahu bahwa Ramadan ini gak akan ada Ramadan lagi.